Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rizkia Putri Syaiful dengan NIM 24109113200030. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi permukaan. Nah, yang pertama-tama, apa sih anatomi itu? Anatomi berasal dari bahasa Latin yaitu ana yang berarti bagian, memisahkan, dan tomi yang artinya iris atau potong. Nah, jadi anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan juga susunan tubuh, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian ada beberapa struktur tubuh manusia, yaitu ada sel, jaringan, organ, dan juga sistem. Nah, sel itu merupakan bagian terkecil makhluk hidup yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Kemudian jaringan itu merupakan sekumpulan sel yang sama bentuknya, ukuran, dan juga fungsi yang terikat menjadi satu. Lalu ada organ, yaitu kumpulan dari bermacam-macam jaringan yang bersatu dan mempunyai fungsi yang khusus. Lalu sistem, yaitu susunan organ-organ yang mempunyai fungsi tertentu. Nah, kemudian ada bidang anatomis. Nah, bidang anatomis ini ada 3. Yang pertama ada median, kemudian ada yang horizontal atau transversal, dan frontal maupun koronal. Nah, pada bidang median sendiri itu garis khayalnya membagi tubuh secara simetris menjadi separuh kanan dan juga separuh kiri. Lalu pada bidang frontal itu garis khayalnya itu tegak lurus bidang median dan membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu bagian depan dan juga bagian belakang. Kemudian ada bidang horizontal, yaitu bidang khayalnya itu tegak lurus terhadap bidang frontal dan medial, membagi tubuh menjadi bagian atas maupun bagian bawah. Nah, selanjutnya itu ada posisi anatomis. Posisi anatomis ini gambarnya seperti ini. Nah, jadi posisi badan itu berdiri dengan tegak, kepala, mata, dan jari kaki menghadap ke depan. Lalu anggota badan atas berada di samping dan merapat sehingga telapak tangan menghadap ke depan. Kemudian arah ibu jari juga menjauhi bidang median. Nah, ini ada beberapa istilah umum anatomi, yaitu seperti superior itu atas, inferior itu bawah, anterior itu depan, posterior itu belakang, internal itu dalam, eksternal luar, dekstra kanan, sinistra kiri, lateral samping, medial tengah, sentral pusat, perifer tepi, profunda dalam, superficial permukaan, ascendens naik, dan descendens turun, dan ada yang lainnya. Nah, kemudian ini adalah arah-arah gerakan. Itu ada fleksi, itu membengkokkan, melipat atau melipat sendi. Gambarnya seperti ini. Seperti ini, fleksi ekstensi. Kemudian ada abduksi itu meluruskan menjauhi sumbu badan. Lalu ada adduksi itu mendekati sumbu badan. Lalu ada rotasi itu memutar sendi, gambarnya seperti ini. Terus ada pronasi mengungkap dan juga suspinasi menengadah. Lalu ini ada juga elevasi dan juga depresi. Nah, kemudian ini ada beberapa tubuh itu dibagi beberapa bagian. Dibagi menjadi beberapa bagian. Ini ada kepala, kaput, terus ada leher, itu kolum, kemudian ada torso dengan dada, toraks, terus perut atau abdomen, panggul atau pelvis, kemudian ada punggung atau dorsum, dan juga ekstremitas atas dan bawah. Dan juga ekstremitas itu dibagi menjadi lengan atas dengan lengan bawah, kemudian tangan, dan juga tungkai atas, tungkai bawah, dan kaki. Nah, ini selanjutnya ada regionis corporis atau region pada tubuh manusia bagian utama. Itu ada ini cervicalis anterior berada di sini.
Kemudian ada cervicalis lateralis, ini ada di bagian sini. Kemudian ada clavicularis bagian sini. Terus ada trigonum pectoralis di sini dan bagian-bagian lainnya. Ya, ini tampak dari sisi dorsal dan ini sisi ventralnya. Nah, kemudian di bawah sini juga ada dorsum pedis. Lalu pada tampak sisi dorsal ada calcanea di sini dan dorsum pedis juga di sini. Oke. Nah, selanjutnya itu ada anatomi pada kepala dan juga leher. Jadi di sini ada os frontalis, ini ada incisura uprobitalis, kemudian ada glabella, terus ada os nasale. Kemudian kalau di bagian sini tuh ada incisura jugularis, terus ada clavicula dan lainnya. Nah, pada rambut di sini itu berfungsi untuk melindungi kepala dan juga terdapat lapisan tanduk atau lapisan carnificatio itu berfungsi untuk melindungi dari penguapan. Nah, kemudian sini ada pada bagian telinga itu untuk berfungsi untuk menangkap suara, dan telinga sendiri mempunyai kapasitas pendengaran pada manusia itu sekitar 20 sampai 20.000 Hz. Kemudian pada bagian alis itu tuh untuk melindungi mata dari keringat ataupun air agar tidak langsung jatuh ke mata. Nah, selanjutnya yaitu ada dinding toraks dan abdomen. Di sini ada dua, yaitu untuk perempuan dan juga untuk laki-laki. Sebenarnya itu hampir sama saja, cuman ada sedikit perbedaan. Nah, jadi di sini itu ada incisura jugularis, kemudian ada artikel sternoclavicularis, kemudian di sini adalah angulus sterni, terus di sini ada arvus costalis, di sini ada annulus umbilicalis, dan di sini ada spina iliaca anterior superior. Lalu di bagian sini itu ada musculus deltoideus, terus di sini ada musculus pectoralis major, di sini ada musculus serratus anterior, di sini ada linea alba, terus di sini ada musculus rectus abdominis, di sini ada musculus rectus abdominis interstiotendinea, terus di sini ada obliquus externus abdominis, di sini ada spina iliaca anterior superior. Lanjut, ini ada regio abdomen atau pada bagian perut. Nah, jadi ada terbagi menjadi dua, yaitu ada pola yang 4 kuadran, 1, 2, 3, 4, kemudian ada pola 9 kuadran. Nah, pembagian dari kedua pola ini tuh berfungsi agar lebih mudah untuk memperkirakan organ apa yang terkena saat ada keluhan. Lalu pada pola 4 sendiri itu tuh terbagi menjadi 4 kuadran dan 2 bidang. Itu ini bidang transumbilikalis, terus juga dengan bidang medianus. Ini ada bidang kuadran kanan atas, ini ada kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, dan juga kuadran kiri bawah. Lalu kemudian pada pola 9 kuadran itu terbagi menjadi 9 kuadran dan juga 3 bidang, yaitu ada bidang subcostalis, kemudian ada bidang intertubercularis, dan juga ada bidang medioclavicularis. Ini ada 2 di sini sama sini. Nah, lalu di bidang-bidang ini ada kuadran regio hypochondrium dextra, epigastrium, hypochondrium sinistra, lateralis dextra, umbilicalis, lateralis sinistra, kemudian ada
inguinalis sinistra, pubicum, sama inguinalis dextra. Nah, ini kemudian ada bagian punggung. Nah, di sini itu terdapat musculus trapezius, kemudian ada vertebra prominens, acromion, spina scapulae, scapula angulus inferior, kemudian ada musculus deltoideus, musculus trapezius, kemudian ada musculus teres major, musculus latissimus dorsi ada di sini, kemudian di sini ada musculus erector spinae, di sini ada spina iliaca posterior superior, di sini ada vertebrata lumbis, terus di sini ada musculus gluteus maximus. Nah, selanjutnya yaitu pelvis atau bagian panggul. Sini ada dua, yaitu ini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan. Nah, cara membedakannya itu salah satunya pada struktur laki-laki itu mempunyai organ struktur reproduksi yaitu penis. Nah, sedangkan di perempuan itu struktur reproduksinya yaitu vagina. Kemudian di sini untuk perempuan ada fallopian tube, di sini ada ovari, di sini ada uterus, kemudian ada cervix, rectum, anus, labia minora, labia majora, terus ada uretra, klitoris, dan lainnya. Kemudian pada laki-laki itu ada seminal vesicle, rectum, vas deferens, prostate gland, kemudian ada anus, epididymis, kemudian ada scrotum, ada testis, ada urinary bladder, dan lainnya. Nah, selanjutnya ini ada upper extremity atau pada bagian tangan atau lengan. Jadi di sini ada bahu, di sini terdapat regio-regionya. Di sini ada pica extensor posterior pada bagian ketiak. Kemudian di sini ada musculus transip brachial. Di sini ada regio brachial posterior. Kemudian di sini ada nama-nama jari. Di sini juga kelihatan ada nama-nama jari dalam bahasa Latin. Di sini ada bagian palma. Nah, ini untuk pollex itu adalah ibu jari, index itu adalah telunjuk. Kemudian ada digitus medius itu jari tengah. Kemudian digitus annularis itu jari manis. Kemudian ada kelingking itu digitus minimus. Ini tadi adalah bagian musculus triceps brachial. Terus di sini ada musculus brachioradialis dan di sini ada hipotenar. Oke, lanjut. Oke, untuk selanjutnya ini ada lower extremity. Ini ada tampak anterior dan juga sebelah sini ada tampak posterior. Ini pada bagian kaki ini terdapat banyak sekali otot-ototnya. Pada bagian sini atau ada crista iliaca, terus di sini ada spina iliaca anterior superior, di sini ada musculus tensor fasciolatae, di sini ada musculus sartorius, terus di sini ada musculus vastus lataris. Terus pada bagian sini itu ada malleolus lateralis, terus di sini ada malleolus medialis. Terus pada bagian sini adalah musculus extensor digitorum longus. Terus di sini ada musculus extensor hallucis longus. Nah, ini ibu jari pada kaki itu namanya hallux. Kemudian itu ada tampak posterior. Pada tampak posterior ini ada di sini ada iliac crest. Terus pada di sini ada trochanter major. Terus di sini ada gracilis tendon, banyak juga otot-ototnya. Terus ada musculus gastrocnemius. Terus di sini ada ini pada bagian tumit itu ada namanya tuber calcaneae. Terus di sini itu ada medial malleolus. Terus di sini belakang sini ada calcaneae tendon. Kemudian pada telapak kaki itu ada fascias plantaris pedis atau biasanya plantaris disebutnya. Oke.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.